Alia duduk di tepi ranjangnya, memandangi cincin pernikahan di jarinya. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah tirai, menerangi ruangan dengan cahaya hangat. Ini adalah hari pertamanya sebagai istri Arka, pria yang selama ini ia impikan. Ia tersenyum kecil, mengingat momen-momen manis saat mereka saling berjanji setia di depan altar kemarin. Namun, senyum itu sedikit pudar ketika pikirannya melayang pada keluarga Arka. Mereka tampak begitu sempurna, kaya, terpandang, dan memiliki reputasi tinggi di masyarakat. Sedangkan Alia, ia hanyalah gadis biasa dari keluarga sederhana, yang sebelumnya bekerja sebagai kasir di sebuah toko swalayan. Meski demikian, Alia bertekad untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik bagi Arka, bahkan jika itu berarti harus berusaha lebih keras daripada orang lain. "Alia," panggil suara lembut dari pintu kamar. Ia menoleh dan melihat Arka berdiri di sana. Wajahnya berseri-seri. "Selamat pagi, Nyonya Arka." Alia tersenyum malu-malu. "Selamat pagi juga, Pak Suami." Arka tertawa kecil lalu mendekat, duduk di sampingnya. "Kamu terlihat cemas. Ada apa?" "Tidak ada," jawab Alia cepat, mencoba menyembunyikan keraguannya. "Hanya, aku ingin memastikan semuanya berjalan lancar. Keluargamu pasti punya ekspektasi besar padaku." Arka menggenggam tangannya erat. "Jangan khawatir, aku tahu kamu bisa melakukannya. Kamu adalah wanita terbaik yang pernah aku temui." Meski kata-kata Arka melegakan hatinya, Alia tak bisa sepenuhnya tenang. Ia tahu, pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya dan Arka. Ada keluarga besar yang harus ia hadapi, terutama ibu Arka, Bulina, seorang wanita yang terkenal tegas dan perfeksionis. Alia telah bertemu Bulina beberapa kali sebelumnya, dan meskipun Bulina selalu tersenyum ramah, ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Alia merasa kurang layak. "Baiklah," kata Alia akhirnya, mencoba menyemangati diri sendiri. "Aku akan berusaha sebaik mungkin." Arka mengangguk puas. "Itu semangat yang aku kenal. Sekarang, ayo sarapan. Ibu sudah menyiapkan makanan khusus untukmu." Alia mengikuti Arka menuju ruang makan, namun langkahnya terasa berat. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah. Namun, demi cintanya pada Arka, ia siap menghadapi apapun yang datang. Di meja makan, suasana tampak hangat namun agak canggung. Bulina duduk di ujung meja, mengenakan kebaya tradisional yang elegan. Di sampingnya, Dewi, kakak ipar Arka, tersenyum ramah kepada Alia. Namun, ada sesuatu dalam senyuman itu yang terasa dingin. "Selamat pagi, Alia," sapa Bulina dengan nada halus, namun penuh otoritas. "Bagaimana tidurmu semalam?" "Baik, Bu. Terima kasih," jawab Alia sopan, mencoba menahan rasa gugupnya. "Syukurlah, kami ingin memastikan kamu merasa nyaman di sini," lanjut Bulina. "Setelah semua, ini rumahmu sekarang." Alia mengangguk pelan, tapi ia bisa merasakan tatapan Bulina yang menyelidik, seolah-olah ibu mertuanya itu sedang menilai setiap gerak-geriknya. Dewi tiba-tiba angkat bicara. "Alia, aku dengar kamu dulunya bekerja di toko swalayan, ya? Pasti pengalaman yang menarik." Alia tersentak. Pertanyaan itu terdengar ringan, tapi ada nada sindiran yang samar-samar. "Iya, aku memang pernah bekerja di sana," jawab Alia, berusaha tetap tenang. "Tapi sekarang aku fokus pada keluarga." Bulina tersenyum tipis. Memang seharusnya begitu. Seorang istri harus bisa menjaga rumah tangga dengan baik. Arka, yang duduk di samping Alia, tampak tidak nyaman dengan percakapan ini. Ia mencoba mengalihkan topik. "Ibu, aku ingin membahas rencana liburan keluarga minggu depan. Bagaimana kalau kita pergi ke villa di puncak?" Bulina mengangguk, namun pandangannya masih tertuju pada Alia. "Itu ide yang bagus. Tapi ingat, Alia, kamu harus bisa mengatur segalanya dengan baik. Jangan sampai ada yang salah." Alia hanya tersenyum kaku. Ia merasa seperti sedang diuji, dan ia harus lulus dengan sempurna agar bisa diterima oleh keluarga ini. Hari-hari berikutnya, Alia mencurahkan seluruh energinya untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi bagian dari keluarga Arka. Ia bangun lebih awal setiap pagi untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan membantu Bulina di dapur. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin banyak komentar pedas yang ia terima. Suatu sore, saat Alia sedang menyapu halaman belakang, Bulina muncul dengan ekspresi dingin. "Ini belum cukup bersih," katanya tanpa basa-basi. "Lantainya masih ada debu. Kamu harus lebih teliti." Alia menunduk, menahan air mata. "Maaf, Bu, aku akan membersihkannya lagi." Bulina menghela napas. "Aku hanya ingin yang terbaik untuk Arka. Dia pantas mendapatkan seseorang yang bisa menjaga rumah tangga dengan sempurna." Komentar itu menusuk hati Alia.
Ia tahu Bulina sedang menyindir latar belakangnya yang sederhana. Namun, ia tak bisa menyerah begitu saja. Ia harus membuktikan bahwa ia bisa menjadi istri yang baik, meski harus menahan perasaan sakit dan tertekan. Malam harinya, Alia duduk di tepi jendela, memandangi bintang-bintang di langit. Hatinya dipenuhi oleh campuran antara rasa cinta pada Arka dan kecemasan tentang masa depan. Ia tahu, perjalanan ini baru dimulai, dan tantangan yang lebih besar mungkin menanti di depan. Beberapa minggu telah berlalu sejak pernikahan Alia dan Arka. Meski Alia terus berusaha keras untuk diterima oleh keluarga suaminya, ia masih merasa seperti orang asing di rumah itu. Setiap kali ia mencoba mendekatkan diri, selalu ada hal-hal kecil yang membuatnya merasa tidak cukup baik. Suatu sore, Alia sedang membersihkan ruang tamu, ketika ia mendengar suara percakapan dari dapur. Ia tak sengaja mendengar nama Vina disebut-sebut, mantan tunangan Arka, yang sering menjadi bahan perbandingan oleh Bulina. Aku sudah bilang berkali-kali, Vina jauh lebih cocok untuk Arka, kata Bulina dengan nada tajam. Iya Bu, jawab Dewi, kakak ipar Arka, setuju. Aku juga heran kenapa Arka memilih gadis seperti Alia. Dia bahkan pernah bekerja sebagai kasir di toko swalayan. Apa dia benar-benar bisa menjaga reputasi keluarga kita? Alia membeku di tempat. Jantungnya berdebar kencang saat ia mendengar kata-kata itu. Ia ingin masuk ke dapur dan membela dirinya, tetapi tubuhnya terasa lumpuh. Kata-kata mereka menusuk hatinya seperti pisau. Dan apalagi, bukankah dia pernah berbohong tentang pekerjaannya sebelum menikah? Tambah Dewi. Nada suaranya penuh sindiran. Betul, sahut Bulina. Itu saja sudah cukup untuk membuatku ragu padanya. Bagaimana mungkin dia bisa dipercaya jika dia tidak jujur dari awal? Alia merasa dunianya runtuh. Ia tak pernah berbohong tentang pekerjaannya. Ya, ia memang pernah bekerja sebagai kasir, tapi itu bukan rahasia besar. Ia hanya tak pernah membahasnya secara terbuka karena tak ingin terlihat rendah di mata keluarga Arka. Namun, kini keluarga itu menganggapnya sebagai sebuah kebohongan. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipi Alia. Ia buru-buru meninggalkan ruang tamu dan berlari ke kamarnya, berusaha menahan isak tangis. Hatinya dipenuhi oleh rasa marah, kecewa, dan takut. Ia tak tahu harus berbuat apa. Haruskah ia menghadapi mereka, ataukah ia harus diam dan menerima semua ini? Malam itu, Alia berusaha keras untuk menutupi perasaannya di depan Arka. Ia tak ingin membuat suaminya khawatir atau terlibat dalam konflik keluarga. Namun, diamnya hanya membuatnya semakin tertekan. Saat makan malam, suasana terasa canggung. Bulina tampak tenang, seolah-olah tak ada yang salah. Dewi juga bersikap biasa saja, meskipun Alia tahu bahwa kakak iparnya itu adalah salah satu orang yang membicarakannya tadi siang. Alia, kamu tampak lelah, kata Arka, memecah keheningan. Aku hanya sedikit pusing, jawab Alia, mencoba tersenyum. Kamu butuh istirahat, kata Bulina dengan nada datar. Jangan sampai sakit, kamu kan harus menjaga rumah tangga. Komentar itu terdengar seperti sindiran halus bagi Alia. Ia menunduk, mencoba menahan amarahnya. Ia tahu, jika ia bereaksi, situasi hanya akan semakin memburuk. Setelah makan malam, Alia langsung masuk ke kamar. Ia duduk di tepi ranjang, memeluk lututnya erat-erat. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan. Apakah ia benar-benar tidak layak untuk Arka? Apakah keluarganya benar tentang dirinya? Namun, di tengah kebingungannya, satu hal yang pasti. Ia tak bisa terus diam. Ia harus melakukan sesuatu untuk membela dirinya, meskipun ia belum tahu caranya. Hari-hari berikutnya, tekanan dari keluarga Arka semakin menjadi-jadi. Suatu sore, keluarga itu mengadakan acara pertemuan keluarga besar di rumah. Semua kerabat hadir, termasuk beberapa teman dekat Bulina. Alia merasa gugup, karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu banyak orang dari lingkaran sosial keluarga Arka. Selama acara berlangsung, Alia berusaha tersenyum dan bersikap ramah kepada semua tamu. Namun, ia bisa merasakan tatapan-tatapan penuh penilaian dari beberapa orang. Mereka berbisik-bisik di sudut ruangan, dan Alia yakin bahwa pembicaraan itu tentang dirinya. Puncaknya terjadi saat Bulina berdiri untuk memberikan sambutan. Kami sangat bersyukur atas kebahagiaan Arka dan Alia, katanya dengan senyum tipis. Meskipun tentu saja ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki. Sebagai keluarga terpandang, kami harus menjaga reputasi. Oleh karena itu, kami berharap Alia bisa lebih terbuka dan jujur tentang masa lalunya. Semua mata tertuju pada Alia. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Ia tahu, ini adalah serangan langsung terhadapnya. Bulina sedang mempermalukannya di depan semua orang.
Arka, yang duduk di samping Alia, tampak bingung. "Ibu, apa maksudmu?" tanyanya pelan. Bulina tersenyum dingin. "Tidak apa-apa, Nak, hanya nasihat untuk masa depan." Alia mengepalkan tangannya di bawah meja, berusaha menahan emosi. Ia tahu, ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Setelah acara keluarga berakhir, Alia tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia menarik Arka ke kamar mereka dan mulai berbicara dengan nada tinggi. "Kenapa kamu tidak membela aku tadi?" tanyanya. Matanya berkaca-kaca. "Ibumu mempermalukanku di depan semua orang." Arka tampak terkejut. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ibu hanya memberikan nasihat." "Nasihat? Itu bukan nasihat, Arka. Itu sindiran. Dia membicarakanku di belakang, dan sekarang dia mempermalukanku di depan umum." Arka terdiam. Ia tampak bimbang antara membela ibunya dan mendukung Alia. "Aku hanya ingin kamu lebih sabar," katanya akhirnya. "Ibu hanya ingin yang terbaik untuk kita." Jawaban itu membuat Alia semakin marah. "Lebih sabar? Apa artinya itu? Apakah kamu juga berpikir aku tidak cukup baik untukmu?" Arka menggeleng cepat. "Tidak, aku tidak pernah berpikir begitu. Tapi apa?" potong Alia. "Kamu lebih memilih membela keluargamu daripada aku, kan?" Arka tak menjawab. Ia hanya menunduk, tak tahu harus berkata apa. Alia merasa hancur. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian dalam pernikahannya. Ia mulai mempertanyakan, apakah cinta Arka benar-benar cukup untuk melindungi mereka dari tekanan keluarga. Hari-hari berikutnya, hubungan antara Alia dan Arka semakin dingin. Setelah pertengkaran mereka di kamar malam itu, Alia memilih untuk menjaga jarak. Ia tak lagi bercerita tentang perasaannya kepada Arka, karena ia merasa suaminya tak sepenuhnya berada di sisinya. Setiap kali Arka mencoba mendekatinya, Alia hanya memberikan jawaban singkat atau menghindar dengan alasan sibuk. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di dapur atau di kamarnya sendiri, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin dalam rasa kesepiannya. Di sisi lain, Alia mulai curiga bahwa Bulina sedang merencanakan sesuatu. Ia sering melihat Bulina berbicara dengan Dewi di sudut ruangan dengan nada pelan, dan setiap kali Alia mendekat, pembicaraan mereka langsung berhenti. Ada sesuatu yang disembunyikan, dan Alia yakin itu berkaitan dengan dirinya. Suatu sore, saat Alia sedang membersihkan ruang tamu, ia menemukan ponsel Arka tertinggal di meja. Biasanya, ia tak pernah menyentuh barang-barang suaminya tanpa izin, tapi kali ini, rasa penasarannya mengalahkan hati nuraninya. Ia membuka ponsel itu, tanpa sengaja, layar menyala karena sidik jari Arka masih tersimpan. Alia membuka aplikasi pesan, dan apa yang ia lihat membuat napasnya terhenti. Ada percakapan panjang antara Arka dan Bulina. Salah satu pesan Bulina tertulis jelas, "Kamu harus lebih tegas pada Alia. Dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Kalau dia tak bisa berubah, mungkin lebih baik kamu mempertimbangkan kembali hubunganmu dengannya." Alia merasa seperti ditampar. Ia tak menyangka bahwa Bulina benar-benar berusaha memisahkan mereka. Dan yang lebih menyakitkan, Arka tak pernah memberitahunya tentang hal ini. Setelah menemukan percakapan itu, Alia merasa dunianya runtuh. Ia tak tahu harus percaya pada siapa lagi. Arka, suaminya sendiri, ternyata juga ragu padanya. Ia merasa seperti hidup dalam mimpi buruk yang tak ada habisnya. Namun, rasa ingin tahunya tak berhenti di situ. Alia mulai mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu Arka, terutama tentang Vina, mantan tunangannya. Ia ingat bahwa Hesti, sahabatnya, pernah bekerja di perusahaan yang sama dengan Arka beberapa tahun lalu. Mungkin Hesti tahu sesuatu. "Aku butuh bantuanmu," kata Alia saat menelepon Hesti malam itu. "Tentu, ada apa?" tanya Hesti. Nada suaranya penuh kekhawatiran. "Aku ingin tahu tentang Vina, mantan tunangan Arka. Apakah kamu pernah mendengar sesuatu tentang dia?" Hesti terdiam sejenak. "Kenapa tiba-tiba kamu bertanya soal dia?" Aku hanya ingin tahu," jawab Alia, mencoba terdengar tenang. Setelah beberapa detik, Hesti akhirnya berbicara. "Vina adalah wanita yang sangat dekat dengan keluarga Arka. Mereka hampir menikah, tapi entah kenapa hubungan mereka putus. Aku dengar, keluarga Arka sangat kecewa karena Vina dianggap sempurna untuk mereka." "Dan sekarang?" tanya Alia, hatinya berdebar. "Aku tak tahu pasti, tapi aku dengar Bulina masih berhubungan dengan Vina sampai sekarang," kata Hesti pelan. Jawaban itu membuat Alia semakin curiga. Apakah Bulina sedang berusaha mempertemukan Arka dengan Vina lagi? Apakah semua ini adalah rencana untuk memisahkan dirinya dari Arka? Keesokan harinya, Alia bertemu Hesti di sebuah kafe kecil di pusat kota.
Ini adalah pertama kalinya Alia meninggalkan rumah tanpa memberitahu Arka. Ia butuh waktu untuk dirinya sendiri, dan ia butuh seseorang untuk mendengarkan ceritanya. Aku tak tahu harus berbuat apa lagi, kata Alia. Air mata mulai mengalir di pipinya. Bulina terus memojokkanku dan Arka. Dia bahkan tak membela aku. Aku merasa seperti orang asing di rumah itu. Hesti mendengarkan dengan penuh empati. Aku tahu ini sulit, Alia. Tapi kamu harus bicara jujur dengan Arka. Jangan biarkan ibunya memengaruhi hubungan kalian. Tapi bagaimana jika dia memilih keluarganya daripada aku? Tanya Alia. Suaranya bergetar. Itu risiko yang harus kamu ambil, kata Hesti tegas. Kalau kamu diam saja, kamu hanya akan semakin terluka. Kamu harus memperjuangkan pernikahanmu. Alia mengangguk pelan. Kata-kata Hesti masuk akal, tapi ia masih takut. Bagaimana jika kejujurannya hanya akan membuat situasi semakin buruk? Saat Alia pulang ke rumah, suasana semakin tegang. Bulina tampak semakin agresif dalam komentarnya, dan Dewi juga mulai ikut campur. Mereka sering membicarakan masa depan Arka di depan Alia, seolah-olah ia tak ada di sana. Suatu malam, Alia mendengar percakapan lain antara Bulina dan Dewi di ruang tamu. Kita harus segera bertindak, kata Bulina dengan nada rendah. Aku sudah menghubungi Vina. Dia bersedia bertemu dengan Arka minggu depan. Alia membeku di tempat. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Rencana mereka sudah jelas. Mereka ingin memisahkan dirinya dari Arka dan menggantikannya dengan Vina. Malam itu, Alia duduk di tepi jendela, memandangi langit gelap. Pikirannya dipenuhi oleh keputusan-keputusan sulit. Haruskah ia menghadapi mereka secara langsung? Ataukah ia harus pergi sebelum semuanya semakin buruk? Ia tahu, keputusan apapun yang ia ambil, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu, Alia bangun dengan tekad yang kuat. Ia tak bisa lagi diam dan membiarkan keluarga Arka memperlakukannya seperti boneka yang bisa diatur sesuka hati. Ia tahu, jika ia tidak bertindak sekarang, ia hanya akan semakin terjebak dalam tekanan yang mencekik. Setelah sarapan, Alia menemui Bulina di ruang tamu. Wanita paruh baya itu sedang duduk di kursi favoritnya, membaca koran dengan tenang. Ketika Alia masuk, Bulina menoleh dengan ekspresi dingin. Apa yang kamu inginkan? Tanya Bulina tanpa basa-basi. Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. Bu, aku ingin bicara tentang beberapa hal. Bulina meletakkan korannya dan menatap Alia dengan pandangan menyelidik. Apalagi? Apakah ada masalah lain yang harus aku ketahui? Ya, jawab Alia tegas. Aku tahu apa yang ibu lakukan di belakangku. Aku tahu ibu sedang berusaha memisahkan aku dan Arka. Bulina tertawa kecil, nada suaranya penuh ejekan. Oh, jadi kamu sudah tahu? Bagus. Setidaknya kamu sadar bahwa kamu tidak cocok untuk keluarga ini. Jawaban itu membuat darah Alia mendidih. Kenapa ibu begitu membenciku? Apa salahku? Aku sudah berusaha keras untuk diterima oleh keluarga ini. Bulina bangkit dari kursinya, wajahnya penuh kemarahan. Kamu pikir usaha kerasmu cukup? Kamu datang dari keluarga biasa, bekerja sebagai kasir di toko swalayan. Kamu bahkan pernah berbohong tentang masa lalumu. Apa kamu benar-benar pikir kamu layak menjadi istri Arka? Alia merasa seperti ditampar. Aku tak pernah berbohong. Dan meskipun aku berasal dari keluarga sederhana, itu bukan alasan untuk memperlakukanku seperti ini. Bulina mendekat, tatapannya tajam seperti mata elang. Keluarga kami memiliki reputasi yang harus dijaga. Kamu hanya akan merusak semuanya. Percakapan antara Alia dan Bulina semakin memanas. Suara mereka terdengar sampai ke ruang makan, di mana Arka sedang duduk sendirian. Ia langsung berdiri dan bergegas menuju ruang tamu. Apa yang terjadi? Tanya Arka, wajahnya penuh kebingungan. Alia berbalik ke arah suaminya, matanya berkaca-kaca. Tanyakan pada ibumu, dia sedang berusaha memisahkan kita. Arka menoleh ke Bulina, yang tampak tenang meski suasana tegang. Ibu, apa maksudnya ini? Bulina menghela napas, seolah-olah ia adalah korban dalam situasi ini. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Alia, dia bukan orang yang tepat untukmu. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Arka terdiam, pandangannya beralih antara ibunya dan istrinya. Ia tampak bingung, tak tahu harus percaya pada siapa. Aku sudah cukup sabar, Arka, kata Alia dengan suara bergetar. Aku sudah berusaha keras untuk diterima oleh keluargamu, tapi mereka tak pernah memberiku kesempatan. Arka mencoba menenangkan Alia. Aku tahu ini sulit, tapi kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin. Tidak, potong Alia. Aku tak bisa lagi tinggal di sini. Aku tak bisa hidup seperti ini.
Dengan itu, Alia berlari ke kamarnya, meninggalkan Arka dan Bulina dalam keheningan yang tegang. Di kamarnya, Alia mulai mengemas barang-barangnya dengan tangan gemetar. Ia tak bisa lagi tinggal di rumah itu. Setiap sudut rumah itu penuh dengan kenangan buruk, tekanan, sindiran, dan pengkhianatan. Saat ia hampir selesai mengemas barang-barangnya, ia menulis sebuah surat untuk Arka. Surat itu berisi semua perasaannya, kekecewaannya pada keluarga Arka, keraguan pada cinta Arka, dan harapannya agar mereka bisa menemukan solusi. Arka, aku pergi karena aku tak bisa lagi bertahan di sini. Aku mencintaimu, tapi aku tak bisa hidup dalam tekanan seperti ini. Keluargamu tak pernah menerimaku, dan kau tak pernah sepenuhnya berada di sisiku. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Jika kau benar-benar mencintaiku, kau akan tahu apa yang harus dilakukan. Alia. Setelah menyelesaikan surat itu, Alia meninggalkan rumah tanpa suara. Ia tak tahu kemana ia akan pergi, tapi ia tahu satu hal. Ia harus menjauh dari semua ini. Beberapa hari setelah Alia pergi, Arka mulai menyadari betapa besar kesalahannya. Ia mencoba menghubungi Alia berkali-kali, tapi teleponnya tak pernah dijawab. Ia juga mencoba mencari tahu keberadaan Alia melalui teman-temannya, termasuk Hesti. Kamu harus bicara dengan Hesti, kata Dewi suatu sore. Mungkin dia tahu di mana Alia. Arka mengunjungi Hesti di kafe tempat ia sering bertemu Alia. Saat melihat Arka, Hesti langsung tahu bahwa pria itu sedang putus asa. Aku tahu kamu mencarinya, kata Hesti pelan. Tapi aku tak bisa memberitahumu di mana dia. Yang bisa aku lakukan adalah memberimu nasihat. Apa itu? Tanya Arka. Suaranya penuh harap. Hentikan ibumu, kata Hesti tegas. Dia yang membuat Alia pergi. Jika kamu benar-benar mencintainya, kamu harus memilih antara dia dan keluargamu. Arka terdiam. Kata-kata Hesti membuatnya menyadari bahwa ia telah gagal melindungi Alia. Ia harus melakukan sesuatu dan cepat. Setelah pertemuannya dengan Hesti, Arka merasa semakin bingung dan tertekan. Ia tahu bahwa ia harus mengambil tindakan, tapi ia masih ragu. Bagaimana mungkin ibunya, wanita yang selama ini ia hormati, bisa melakukan hal sejauh itu? Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ia menyadari bahwa ada banyak hal yang tak pernah ia ketahui. Malam itu, Arka memutuskan untuk menghadapi Bulina secara langsung. Ia menemui ibunya di ruang tamu, tempat favoritnya untuk bersantai. Bulina tampak tenang, seperti biasa, namun Arka bisa melihat ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum dinginnya. Ibu, kata Arka dengan nada tegas, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi antara ibu dan Alia. Bulina meletakkan cangkir tehnya dan menatap Arka dengan pandangan datar. Apa maksudmu? Aku tahu ibu sedang berusaha memisahkan aku dan Alia, kata Arka tanpa basa-basi. Aku tahu ibu sudah menghubungi Vina. Apa alasanmu melakukan semua ini? Bulina tersenyum tipis, seolah-olah ia tak terkejut dengan tuduhan itu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu, nak. Alia, dia bukan orang yang tepat untukmu. Dia tidak bisa menjaga reputasi keluarga kita. Arka menggeleng keras. Itu bukan alasan, Bu. Aku mencintai Alia. Dia adalah istriku, dan aku tak peduli dari mana dia berasal atau apa latar belakangnya. Yang penting adalah dia mencintaiku dan aku mencintainya. Bulina tampak marah mendengar kata-kata itu. Kamu pikir cinta saja cukup? Keluarga kita memiliki tanggung jawab sosial. Kamu tidak bisa hanya memikirkan dirimu sendiri. Tidak, Bu, balas Arka dengan suara yang lebih keras. Aku sudah cukup lama hidup dalam bayang-bayangmu. Sekarang, aku ingin memilih jalan hidupku sendiri. Dan jika itu berarti aku harus melawan ibu demi Alia, maka aku akan melakukannya. Bulina terdiam. Ia tak pernah melihat Arka sekeras ini sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa putranya tak lagi anak kecil yang bisa ia kendalikan. Setelah percakapan panas dengan Bulina, Arka memutuskan untuk mengumpulkan seluruh keluarganya, termasuk Dewi dan beberapa kerabat dekat, untuk sebuah pertemuan darurat. Ini adalah pertama kalinya ia mengambil sikap tegas terhadap keluarganya, dan ia tahu bahwa ini adalah langkah besar. Saat semua orang berkumpul di ruang tamu, Arka berdiri di tengah-tengah mereka, wajahnya penuh tekad. Aku tahu kalian semua memiliki pendapat tentang Alia, katanya dengan nada tegas. Tapi aku ingin kalian mendengarkan satu hal. Alia adalah istriku. Dia adalah wanita yang aku pilih untuk hidup bersamaku. Jika kalian tak bisa menerimanya, maka aku tak akan tinggal di rumah ini lagi. Semua orang terdiam. Tak ada yang menyangka bahwa Arka akan berbicara sekeras itu. Bahkan Bulina tampak terkejut, meskipun ia mencoba menyembunyikannya. Arka, kamu tidak bisa serius, kata Dewi akhirnya, mencoba mencairkan suasana.
Keluarga ini adalah segalanya untukmu. Bukan lagi, balas Arka tegas. Aku mencintai keluarga ini, tapi aku juga mencintai Alia. Dan jika aku harus memilih antara kalian dan dia, maka aku memilih dia. Bulina bangkit dari kursinya, wajahnya penuh kemarahan. Kalau begitu, pergilah, tinggalkan kami semua. Tapi ingat, kamu tak akan pernah bisa kembali. Arka menatap ibunya dengan mata penuh kesedihan. Jika itu adalah harga yang harus aku bayar untuk kebahagiaanku, maka aku siap membayarnya. Dengan itu, Arka meninggalkan ruangan, meninggalkan keluarganya dalam kebingungan dan ketegangan. Beberapa hari setelah Arka pergi, suasana di rumah menjadi sangat sunyi. Bulina tampak murung, meskipun ia berusaha menyembunyikannya. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan putranya untuk selamanya, karena obsesinya terhadap reputasi keluarga. Suatu malam, saat Dewi datang untuk mengunjunginya, Bulina akhirnya membuka hatinya. Aku mungkin sudah salah, kata Bulina pelan, suaranya penuh penyesalan. Aku terlalu keras pada Alia. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Arka, tapi aku tak pernah mendengarkannya. Dewi mengangguk pelan. Iya, Bu. Mungkin sudah waktunya kita menerima Alia sebagai bagian dari keluarga. Kalau tidak, kita akan kehilangan Arka selamanya. Bulina menghela napas panjang. Aku akan meminta maaf padanya. Aku akan memperbaiki semuanya. Setelah beberapa hari mencari, Arka akhirnya menemukan Alia di sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar-debar. Tak tahu bagaimana reaksi Alia akan bertemu dengannya. Ketika pintu terbuka, Alia tampak terkejut melihat Arka berdiri di sana. Wajahnya penuh campuran antara kebahagiaan dan kecurigaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dingin. Aku datang untuk meminta maaf, kata Arka, suaranya penuh emosi. Aku tahu aku telah gagal melindungimu. Aku membiarkan keluargaku memperlakukanmu dengan buruk dan aku minta maaf untuk itu. Alia menunduk, mencoba menahan air matanya. Kenapa sekarang? Kenapa baru sekarang kamu sadar? Karena aku tak bisa hidup tanpamu, jawab Arka dengan tulus. Aku sudah meninggalkan rumah. Aku sudah memilihmu, Alia. Aku hanya ingin kita bisa memulai lagi. Alia menatap Arka lama, mencoba membaca ekspresinya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Baiklah, tapi ini bukan akhir dari masalah kita. Kita harus bekerja keras untuk memperbaiki semuanya. Arka tersenyum lega. Aku siap untuk itu. Setelah pertemuan emosional di apartemen Alia, pasangan itu memutuskan untuk memberi kesempatan kedua pada hubungan mereka. Namun, mereka sepakat bahwa kali ini, segalanya harus berbeda. Tidak ada lagi tekanan dari luar. Mereka akan fokus pada cinta dan komunikasi antara satu sama lain. Aku tak ingin kita terjebak dalam situasi yang sama lagi, kata Alia suatu malam saat mereka duduk bersama di balkon apartemen. Keluargamu, mereka masih bisa memengaruhi kita jika kita tidak hati-hati. Arka mengangguk setuju. Aku tahu. Itulah kenapa aku sudah meninggalkan rumah. Aku ingin kita memulai hidup baru tanpa campur tangan mereka. Tapi aku juga tahu, kita tak bisa benar-benar memutuskan hubungan dengan keluargaku selamanya. Jadi, kita harus menetapkan batasan. Alia tersenyum kecil. Aku setuju. Kita harus lebih tegas. Jika mereka mencoba ikut campur lagi, kita harus berdiri bersama. Arka meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Aku janji, aku tak akan membiarkanmu sendirian lagi. Kita akan menghadapi semuanya bersama-sama. Untuk pertama kalinya sejak lama, Alia merasa lega. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tapi ia percaya bahwa mereka bisa melewatinya, asalkan mereka saling mendukung. Sementara itu, di rumah keluarga Arka, suasana mulai berubah. Bulina, yang awalnya keras kepala, mulai menyadari kesalahannya. Ia telah kehilangan putranya karena obsesinya terhadap reputasi keluarga, dan ia tak ingin hal itu terjadi lagi. Suatu pagi, Bulina memutuskan untuk menghubungi Alia. Ia tahu bahwa permintaan maafnya mungkin tak cukup, tapi ia harus mencoba. Alia, aku ingin bertemu denganmu, kata Bulina saat menelepon. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Alia terkejut mendengar telepon itu. Ia ragu untuk menerima ajakan Bulina, tapi setelah berdiskusi dengan Arka, ia memutuskan untuk memberi kesempatan. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang netral. Bulina tampak gugup, sesuatu yang jarang terlihat dari wanita itu. Aku ingin meminta maaf, kata Bulina pelan. Suaranya penuh penyesalan. Aku tahu aku telah salah memperlakukanmu. Aku hanya ingin yang terbaik untuk Arka, tapi aku melupakan satu hal penting. Dia bahagia denganmu. Alia menatap Bulina lama, mencoba membaca ekspresinya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. Terima kasih atas permintaan maafmu, Bu.
Tapi aku harap ibu bisa benar-benar menerimaku sebagai bagian dari keluarga. Bukan karena terpaksa, tapi karena ibu tulus. Bu Lina mengangguk. Aku janji, aku akan berusaha. Aku tak ingin kehilangan Arka lagi. Percakapan itu menjadi awal dari rekonsiliasi antara Alia dan keluarga Arka. Meskipun masih ada ketegangan, mereka semua mulai belajar untuk saling memahami. Beberapa minggu kemudian, Alia dan Arka memutuskan untuk pindah ke sebuah rumah baru di pinggiran kota. Ini adalah langkah besar bagi mereka. Cara untuk memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Rumah ini indah, kata Alia saat mereka berjalan-jalan di halaman belakang. Aku tak sabar untuk menjalani kehidupan baru di sini. Arka tersenyum. Ini adalah awal yang baru untuk kita. Tidak ada lagi tekanan dari keluarga. Tidak ada lagi rahasia. Hanya kita berdua. Alia merangkul Arka erat. Aku mencintaimu, Arka. Terima kasih sudah memilihku. Aku juga mencintaimu, Alia. Dan aku tak akan pernah menyesal memilihmu, balas Arka dengan penuh keyakinan. Mereka berjanji untuk tidak lagi membiarkan orang lain memengaruhi hubungan mereka. Apapun tantangan yang datang di masa depan, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Setahun telah berlalu sejak hari pernikahan Alia dan Arka. Meskipun tahun pertama mereka penuh dengan tantangan dan konflik, mereka berhasil melewatinya dengan cinta dan komitmen. Kini, mereka siap merayakan ulang tahun pernikahan pertama mereka di rumah baru mereka, tempat yang menjadi simbol awal baru bagi hubungan mereka. Apa kau sudah siap? Tanya Arka sambil memasang dasi di depan cermin. Alia tersenyum lebar dari balik pintu kamar. Tentu saja, aku sudah menyiapkan semuanya. Malam itu, mereka mengundang beberapa teman dekat dan keluarga inti untuk makan malam bersama. Bu Lina dan Dewi juga hadir, meskipun awalnya Alia ragu untuk mengundang mereka. Namun, setelah melihat upaya Bu Lina untuk berubah selama beberapa bulan terakhir, Alia memutuskan untuk memberi kesempatan pada ibu mertuanya. Saat tamu-tamu mulai berdatangan, suasana di rumah itu dipenuhi oleh tawa dan kehangatan. Bu Lina tampak lebih santai daripada biasanya, dan ia bahkan membantu Alia di dapur saat persiapan makan malam. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang luar biasa, kata Bu Lina sambil menyusun piring di meja makan. Rumah ini terasa sangat nyaman. Alia tersenyum kecil. Terima kasih, Bu. Itu artinya banyak bagiku. Bu Lina menatap Alia dengan ekspresi lembut. Aku tahu aku bukan orang yang mudah diterima, tapi aku benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupmu dan hidup cucuku nanti. Alia tertawa kecil. Kita masih punya waktu untuk itu, Bu. Setelah makan malam, Alia dan Arka duduk di teras belakang, menikmati angin malam yang sejuk. Di tangannya, Alia memegang secarik kertas. Surat yang ia tulis untuk dirinya sendiri di masa depan. Apa yang kamu tulis? Tanya Arka penasaran. Alia tersenyum. Ini surat untuk diriku di masa depan. Aku ingin mengingatkan diriku sendiri tentang apa yang telah kita lalui dan pelajaran yang kita dapatkan. Arka mengangguk, wajahnya penuh rasa bangga. Boleh aku membacanya? Alia menggeleng pelan. Ini hanya untukku, tapi aku bisa memberitahumu satu hal yang kutulis di sana. Jangan pernah takut untuk berbicara jujur, meskipun itu sulit, dan jangan biarkan orang lain mendefinisikan siapa dirimu. Arka meraih tangan Alia dan menggenggamnya erat. Kamu benar. Kita sudah melewati semua ini karena kita saling jujur dan bertahan bersama. Alia menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa lega dan bahagia. Dua emosi yang jarang ia rasakan dalam setahun terakhir. Ia tahu bahwa hidup tak akan selalu mudah, tapi ia siap menghadapi apapun asalkan Arka ada di sisinya. Beberapa minggu setelah perayaan ulang tahun pernikahan, Alia dan Arka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka. Mereka sedang menonton film dokumenter tentang hubungan keluarga, dan salah satu narator berkata sesuatu yang membuat mereka berpikir. Kebohongan kecil bisa menjadi bom waktu dalam sebuah hubungan. Namun, dengan kejujuran dan komunikasi, segala sesuatu bisa diperbaiki. Alia menoleh ke Arka. Itu seperti kita ya? Arka tersenyum. Ya, aku rasa begitu. Kita hampir kehilangan semuanya karena kesalahpahaman kecil. Tapi kita berhasil memperbaikinya karena kita mau berbicara dan saling mendengarkan. Alia mengangguk, dan aku harap kita tak pernah melupakan pelajaran itu. Film berakhir, dan mereka berdua duduk dalam keheningan yang nyaman. Rumah mereka dipenuhi oleh kehangatan dan cinta, sesuatu yang mereka perjuangkan keras untuk dapatkan. Cerita ditutup dengan pesan moral yang kuat. Dalam sebuah hubungan, kejujuran adalah fondasi utama. Tanpa itu, bahkan cinta terbesar pun bisa runtuh. Namun, dengan komunikasi yang baik dan tekad untuk memperbaiki kesalahan, tidak ada masalah yang tak bisa diatasi.